Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak sekalian, saudara seiman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita sehingga kita masih bisa berkumpul untuk mempelajari fikih, ya, ilmu fikih yang berkaitan dengan masalah hukum-hukum syariat. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri, ya, karena kita ketahui bersama menuntut ilmu, ya, ilmu agama ini merupakan salah satu kewajiban bagi setiap muslim. Ditambah lagi yang dipelajari adalah tentang hukum-hukum fikih ibadah yang mana mempelajari fikih ibadah berarti kita mempelajari tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita ketahui juga bahwasanya tujuan kita diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah kepadanya. Ya, jadi ibadah kita kepada Allah, Bapak-bapak sekalian, itu tidak akan sempurna kecuali dengan kita mempelajari fikih ibadah, ya. Nah, alhamdulillah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala juga kita mempelajari kitab Ad-Durarul Bahiyah ini sudah sampai fikih haji. Artinya ini fikih yang terakhir dalam masalah fikih ibadah, ya. Karena fikih itu kan terbagi menjadi ada fikih ibadah, ada fikih nikah, ada fikih muamalah, ya kan? Nah, untuk fikih ibadahnya itu yang rukun Islam, ya. Dimulai dari fikih thaharah, kemudian fikih salat, kemudian fikih zakat, puasa, kemudian ini haji, ya. Ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa sampai pada hari ini, ya. Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita masih menjelaskan tentang fikih haji, masih ada beberapa poin yang dijelaskan oleh Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah dalam kitab Ad-Durarul Bahiyah ini. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan sebuah pasal dari kitab ini, yaitu tentang mahdzuratul ihram atau hal-hal yang diharamkan, ya, bagi orang yang sedang berihram. Ya, hal-hal yang diharamkan bagi orang yang sedang berihram itu sudah kita jelaskan apa saja yang dilarang, apa saja yang diharamkan. Jadi kalau seorang sedang ihram, maka ada beberapa larangan yang tidak boleh dia lakukan. Ya, kalau sampai dia lakukan maka dia berdosa dan bisa jadi dia membayar dam. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, adapun pasal berikutnya di sini beliau menjelaskan, ya, beliau katakan di sini faslun fi ma yajibu amaluhu athna at-tawaf. Pasal berikutnya kata beliau adalah hal-hal yang diwajibkan ketika seseorang itu tawaf. Ya, ketika kita tawaf, apa saja yang diwajibkan bagi kita untuk kita lakukan? Ya, ada beberapa hal yang diwajibkan dan juga ada beberapa hal yang disunnahkan, dianjurkan, tidak sampai wajib, ya. Nah, beliau mengatakan wa inda qudumil haji Makkah yatufu lil qudumi sab'ata ashwatin. Ya, dan ketika seorang yang ingin haji itu datang ke Makkah, maka hal pertama yang dia lakukan adalah dia melakukan tawaf kudum. Ya, tawaf kudum. Ya, Pak, ya. Kalau dia hajinya tamattu, maka tawaf kudumnya langsung digabung dengan tawaf umroh. Ya, tapi kalau dia tidak tamattu, artinya dia haji qiran atau dia hajinya ifrad, ya,
maka dia melakukan tawaf kudum saja, ya, tidak melakukan tawaf umrah. Nah, ya, yang mana kalau orang itu tamattu berarti dia tawaf umrah, maka hukumnya jadi wajib, karena tawaf umrah itu kan rukun dari umrah, tidak sah umrah kecuali dengan tawaf. Ya, tapi kalau dia cuma ifrad, datang ke Mekah dulu, dia tawaf kudum dulu, maka tawaf kudum itu hukumnya sunnah, tidak wajib, ya. Memang ada khilaf di antara para ulama, tapi mayoritas ulama berpendapat bahwasanya tawaf kudum hukumnya sunnah, ya, karena tidak ada dalil yang mewajibkan. Yang ada hanya perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan perbuatan itu tidak menunjukkan wajib, ya, dan perbuatan itu tidak menunjukkan wajib. Dan ini kaidah, ya. Ya, dalam permasalahan apa saja, kalau suatu ibadah itu dalilnya hanya berupa perbuatan Rasulullah, tidak ada perintah lisan, maka itu tidak menunjukkan wajib, tidak bisa dijadikan dalil mewajibkan sesuatu, ya, kalau cuma sekedar perbuatan. Dan ini banyak contohnya, ya, suatu yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi beliau tidak memerintahkan dengan lisan beliau, ya, beliau tidak memerintahkan dengan lisan beliau. Ini banyak, ya, beberapa ibadah-ibadah itu dinukilkan bahwa itu hanya berupa perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya salat witir, Rasulullah senantiasa melakukan salat witir, ya, tapi beliau tidak memerintahkan dengan lisan beliau, ya, secara tegas. Seperti itu tidak diperintahkan secara tegas memerintahkan salat witir, maka ulama mengatakan salat witir berarti hukumnya sunnah, ya. Begitu juga salat istisqa misalnya, Rasulullah melakukan salat istisqa, ya, tapi beliau tidak memerintahkan dengan lisan beliau, maka para ulama mengatakan salat istisqa itu sunnah saja, tidak wajib, ya. Kemudian melakukan qasar ketika safar. Ketika kita safar, kita dianjurkan atau disunnahkan untuk qasar, ya Pak, ya, yaitu menjadikan salat yang 4 menjadi 2. Itu sunnah. Tidak wajib, ya. Kenapa? Karena hanya perbuatan Rasulullah, tidak ada perintah beliau secara lisan dengan tegas, tidak ada, ya. Nah, ini kaidah di dalam masalah ilmu usul fiqih, dijelaskan oleh para ulama bahwasanya mujarradul fi'li la yadullu 'alal wujub. Hanya berupa perbuatan Rasulullah itu tidak menunjukkan tidak menunjukkan wajib, ya. Nah, begitu pula tawaf kudum. Karena tawaf itu kan terbagi menjadi 3. Tawaf secara garis besar itu terbagi menjadi 3. Ada yang namanya tawaf kudum. Tawaf kudum itu adalah tawaf yang kita lakukan ketika kita baru menginjakkan kaki ke Mekah, ya, mau masuk Masjidil Haram. Itu hal yang pertama kita lakukan, tawaf kudum, ya Pak, ya. Kudum itu artinya datang, Pak. Kudum itu artinya datang. Jadi tawaf kita baru datang ke Mekah itu hukumnya sunnah, tawaf kudum. Yang kedua, ada namanya tawaf ifadah. Ada yang namanya tawaf ifadah. Tawaf ifadah ini hukumnya rukun haji. Rukun, ya. Kalau tawaf kudum itu sunnah dan tidak harus tidak identik dengan haji, ya. Tawaf kudum itu setiap orang yang datang untuk melakukan umrah, ya, ataupun haji, dia melakukan tawaf kudum. Tapi kalau yang kedua tawaf ifadah itu hanya haji saja, ya, dia rukun haji. Yang ketiga ada namanya tawaf wada, ya, tawaf wada. Nah, tawaf wada ini ulama berbeda pendapat juga, tapi pendapat yang lebih kuat bahwasanya tawaf wada itu wajib, tapi bukan rukun dia, ya, sekadar wajib, bukan rukun haji. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ada 3 tawaf itu, ya. Nah, dari sini beliau jelaskan dulu tentang tawaf kudum. Jadi kata beliau, bagi orang yang haji yang dia mendatangi kota Mekah, maka hendaklah dia melakukan tawaf kudum. Kata beliau, sab'ata aswatin, ya, yang mana tawaf kudum itu dilakukan sebanyak 7 putaran, ya. Jadi tawaf-tawaf yang kita jelaskan tadi, 3 tawaf tadi seluruhnya dilakukan 7 putaran, Pak, ya. 7 putaran, ya, harus 7. Tawaf kudum, tawaf ifadah, tawaf wada itu harus 7, ya. Nah, Allah mengatakan yarmulu fi thalathatil uwal wa yamshi fi ma baqiya. Nah, dan di antara kekhususan tawaf kudum, ya, dia 7 putaran. 3 putaran pertama itu kita lakukan dengan cara berjalan cepat,
berjalan cepat, romal, jalan cepat Pak, agak ngebut jalannya, itu namanya romal ya. Jadi ada 7 putaran, 3 putaran pertama jalannya dipercepat. Kata para ulama, yang namanya romal itu adalah al-isra'u fil masyi ma'a taqarubil khutah. Ya, jadi jalan dipercepat, langkah kaki itu didekatkan, jangan jauh tapi cepat ya. Nah, wa yamshi fi ma baqiya, adapun di 4 putaran terakhir maka jalan biasa. Dan ini kekhususan tawaf kudum kata para ulama. Ada tawaf ifadah, tawaf wada maka tidak. Ya. Jadi ini tawaf kudum saja. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut. Yang mana sebab Rasulullah melakukan hal ini, Pak? Ya. Itu ketika beliau ingin melakukan umrah, ya, ketika beliau ingin umrah, ya kan, umratul qada. Beliau kan datang dari Madinah ke Mekah, ya, melakukan umrah. Ya, orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrikin Quraisy pada waktu itu berkata kepada Rasulullah dan para sahabat, apa kata mereka? Innahu yaqdumu alaikum qaumun qad wahanathum huma Yathrib. Ya, mereka berkata bahwasanya lihat orang-orang Madinah itu ya, Nabi Muhammad dan para pengikutnya itu mereka datang ke Mekah dalam keadaan lemah. Kenapa? Kena demamnya Madinah. Kena demam kota Madinah. Ya, datang ke Mekah mereka itu dalam keadaan lemah. Ya. Nah, dikatakan seperti itu, maka Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk jalan cepat. Ya, agar jangan dianggap lemah. Ya, jalan cepat kata Rasulullah. 3 putaran pertama. Jadi mereka jalan cepat. Orang-orang kafir Quraisy, musyrikin Quraisy yang lainnya ternyata tidak. Perkiraan mereka salah. Ya, mereka mengira para sahabat terkena demam kota Madinah. Ternyata para sahabat kuat-kuat. Rasulullah memerintahkan mereka untuk berjalan cepat tadi, ya. Nah, itu sebabnya. Akan tapi tatkala sebab ini sudah hilang, tetap Rasulullah memerintahkan para sahabat atau mengajak para sahabat untuk mengabadikan sunnah ini, yaitu jalan cepat di 3 putaran pertama, ya, dan di 4 putaran yang sisanya itu jalan biasa saja, ya. Tapi sekali lagi Bapak sekalian, ini kalau bisa dilakukan, ya. Tapi kalau seandainya rame, ya, kalau musim haji biasanya kan rame, tidak memungkinkan untuk jalan cepat, ya. Jalan biasa saja kadang-kadang lama bukan main, Pak, karena saking padatnya, ya kan. Maka dalam keadaan tidak bisa, maka jangan dipaksa. Ya, karena hukumnya hanya sekedar sunnah saja, tidak sampai wajib, ya. Nah, adapun 7 putaran itu wajib, harus 7. Kalau kurang salah satu putaran maka belum sah tawafnya, ya. Kurang sedikit saja belum sah, harus 7 putaran, ya. Nah, kemudian beliau mengatakan lagi wa yuqabbilul hajar al aswad. Nah, di antara sunnah ketika kita tawaf adalah mencium hajar aswad. Di antara sunnah ketika kita tawaf adalah mencium hajar aswad. Di dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, ya, dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala bahwasanya beliau dahulu mencium hajar aswad, ya, ketika tawaf. Kemudian beliau berkata, inni la a'lam annaka hajarun la tadurru wa la tanfa'. Ya, ketika beliau mencium hajar aswad, beliau berkata, sesungguhnya aku mengetahui engkau itu hanya batu biasa, ya. Engkau itu hanya batu biasa, la tadurru wala tanfa. Engkau tidak bisa memberikan mudarat, tidak bisa juga memberikan manfaat, ya. Walaula anni raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka. Kata Umar, kalau seandainya aku tidak melihat Rasulullah menciummu, maka aku tidak akan menciummu, ya, karena engkau itu hanya batu. Nah, ini dalil Pak, ya, bahwasanya mencium hajar aswad, ya, itu tujuannya hanya untuk menjalankan sunnah, bukan tabarruk, bukan ngambil berkah, bukan ngalap berkah, ya. Karena ada sebagian orang yang keliru, ya, dia cium hajar aswad, dia pikir ada keberkahan, ya. Enggak, Pak. Jadi sebagian orang itu kadang-kadang maksa, ya. Sebagian orang kadang-kadang malah nyewa orang, ya, ada itu, Pak, ya, sewa menyewa orang yang memang
dia bisa mengantarkan kita ke depan Hajar Aswad, ya, ini nggak diperbolehkan, ini tidak diperbolehkan, ya. Kenapa? Karena sewa menyewa di dalam masjid itu adalah salah satu bentuk jual beli, dan jual beli dalam masjid hukumnya haram, tidak diperbolehkan, ya. Ditambah lagi dengan kita membayar orang tersebut, dia akan menzalimi orang lain, ya, sikut sana sikut sini, ya, demi untuk mengantarkan kita ke depan Hajar Aswad, ini nggak diperbolehkan. Jadi jangan dipaksa. Mencium Hajar Aswad hukumnya sunnah saja. Kalau tidak bisa jangan dipaksa. Ya, sebagian jemaah kita ini kadang-kadang maksa, udah tua-tua maksa Pak, sampai tersungkur-sungkur, ya, dibela-belain untuk nyium Hajar Aswad. Ini salah, keliru, tidak dibenarkan yang seperti ini, ya. Kalau kita bisa, alhamdulillah, diantarkan oleh Allah sampai ke depan Hajar Aswad, bisa cium-cium, alhamdulillah. Kalaupun nggak bisa, maka jangan dipaksakan, ya, karena dia batu biasa, hitam, Pak, ya. Tidak bisa memberikan manfaat apa-apa, ya. Ya, tidak bisa memberikan manfaat apa-apa, hanya batu biasa. Kita melakukan hal itu, mencium Hajar Aswad itu, Hajar Aswad itu karena untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam bissawab. Nah, kemudian kata beliau, au yastalimu bimihjanin. Nah, kalau kita tidak bisa mencium Hajar Aswad dan kita membawa tongkat, maka disentuh dengan tongkat kita, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah dalam suatu ketika beliau tawaf, ya, beliau tidak mencium, tapi beliau membawa tongkat. Pada waktu itu tongkat beliau sentuhkan ke Hajar Aswad, ya, dan beliau cium tongkat tersebut. Ya, kalau kita nggak bawa apa-apa gimana? Pegang, ya, pegang Hajar Aswadnya, cium tangan kita, ya. Itu kalau nggak bisa cium Hajar Aswadnya, dipegang pakai tangan, cium tangan kita, ya. Kalau nggak bisa juga gimana? Cukup isyarat saja, lambai tangan saja, dan nggak perlu cium tangan, ya. Kalau dilambai cuma lambai saja, ya, Allahu Akbar, bertakbir, tidak perlu kita cium tangan kita. Karena ada sebagian jemaah umroh, ya, dia lambai-lambai, dia cium tangan dia, ini nggak perlu. Ya, dicium itu kalau kita bisa memegang, maka itu dicium. Wallahu a'lam bissawab. Ini di antara sunnah. Kemudian beliau mengatakan lagi, wa yastalimu ruknal yamani. Ya, dan disunahkan pula untuk menyentuh rukun Yamani, ya, rukun Yamani. Jadi rukun Yamani itu sejajar dengan Hajar Aswad, rukun Yamani itu, ya. Nah, itu disunahkan untuk disentuh. Ma'ruf, insyaallah kalau antum ke sana lihat ada Hajar Aswad, ada di sisi lainnya rukun Yamani. Ya, itu nggak ada batunya, cuma dinding saja, dinding Ka'bah itu, cuma di sudutnya, ya, di sudut seperti itu. Nah, itu sunnahnya dipegang saja, tidak dicium. Sunnahnya kalau rukun Yamani cuma dipegang saja, tidak perlu dicium, ya. Kalau Hajar Aswad tadi cium, kalau nggak bisa pegang, cium tangan kita, kalau nggak bisa lambai-lambai tangan. Kalau rukun Yamani itu pegang, kalau nggak bisa dipegang, ya sudah, ya, tidak perlu lambai-lambai dan tidak perlu dicium. Wallahu a'lam. Kemudian beliau mengatakan lagi, wa yakfil qarin tawafun wahidun wa sa'yun wahid. Adapun kata beliau, orang yang melakukan haji secara qiran, sudah kita jelaskan, ya, haji itu ada 3 bentuknya, ada tamattu, ada qiran, ada ifrad. Nah, beliau katakan orang yang hajinya qiran, maka dia cukup melakukan tawaf 1 kali dan sa'i 1 kali. Berbeda dengan tamattu. Kalau tamattu itu tawafnya 2 kali, sa'inya 2 kali. Tawaf pertama tawaf untuk umroh, ya. Tawaf yang kedua tawaf ifadah untuk haji. Begitu juga sa'i juga 2 kali, ya. Sa'i untuk umroh dan sa'i untuk haji, ya. Adapun orang yang qiran, meskipun niat dia 2, karena orang yang qiran itu kan niatnya 2, ya. Dia niat umrah sekalian niat haji, tapi rangkaian ibadahnya seperti ifrad, niatnya saja yang 2. Maka para ulama mengatakan, memang ada khilaf di antara para ulama, tapi pendapat yang lebih tepat apa yang disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syaukani di sini, bahwasanya orang yang hajinya qiran, meskipun niat dia umrah dan haji, tapi cukup dia melakukan tawaf 1 kali, nanti tawaf ifadah dan sa'i 1 kali. Setelah tawaf ifadah dia langsung melaksanakan sa'i. Cukup itu saja, ya. Tidak wajib bagi dia untuk melakukan tawaf umrah
karena dia dan umrah bisa dilakukan tawaf umrah tidak perlu ya. Allahu a'lam bissawab. Nah, kemudian beliau mengatakan lagi wa yakunu halat tawafi mutawaddian. Ya, dan di antara hal yang dilakukan ketika orang itu tawaf, kata beliau, hendaklah dia tawaf dalam keadaan berwudu. Nah, ya. Hendaklah dia tawaf dalam keadaan berwudu, ya. Nah, wudu dalam ketika tawaf ini termasuk masalah khilafiyah di antara para ulama. Ya. Setelah ulama itu sepakat, Pak. Sepakat bahwasannya wudu ketika tawaf itu disyariatkan. Ini tidak ada khilaf, ya. Disyariatkannya wudu ketika tawaf sepakat. Cuma apa makna disyariatkan di sini? Ya, apakah makna disyariatkan di sini adalah wajib hukumnya atau hanya sekedar sunnah? Karena kata-kata disyariatkan itu umum, ya. Yang wajib itu disyariatkan, yang sunnah itu juga disyariatkan, ya. Kalau tentang disyariatkannya wudu ketika tawaf itu tidak ada perbedaan di antara para ulama. Nah, tapi ketika menjelaskan hukumnya, apakah dia wajib atau sunnah, di sini terjadi khilaf di antara para ulama, ya. Mayoritas ulama ada dua pendapat atau tiga, kita katakan ada tiga pendapat, ya, tentang hukum wudu ketika tawaf. Pendapat yang pertama, pendapat mayoritas ulama, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ya. Mereka berpendapat bahwasannya wudu ketika tawaf itu rukun tawaf, ya, atau bukan rukun, apa, syarat sah tawaf. Lebih tepat kita katakan syarat sah tawaf. Artinya tawaf tidak sah, sama seperti sholat, ya. Sholat tanpa wudu sah atau tidak? Sama seperti itu kata para ulama, ya. Jadi tawaf itu harus wudu, syarat sah tawaf adalah berwudu. Ini pendapat mayoritas ulama. Pendapat kedua, pendapat Imam Abu Hanifah. Pendapat Imam Abu Hanifah, beliau mengatakan wudu untuk tawaf itu hukumnya wajib, bukan rukun. Apa beda wajib sama rukun? Kalau rukun tuh nggak boleh enggak, Pak, ya. Kalau ditinggalkan maka dia batal, ya. Tapi kalau wajib, apa maksud wajib menurut Imam Abu Hanifah? Maksudnya kalau orang tidak berwudu ketika tawaf, maka tawafnya tetap sah, tapi dia berdosa, ya, dan harus bayar dam. Ya, damnya apa? Ya, motong kambing minimal, ya. Kalau mau sapi silakan atau onta. Tapi minimal kambing, ya, bayar dam. Ini pendapat Imam Abu Hanifah. Sah tawaf dia, ya, akan tapi dia berdosa. Nah, untuk menembus dosa dia bayar dam. Wallahu a'lam. Pendapat yang ketiga, ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ya. Dan ini juga riwayat sebagian ulama tabi'in. Sebagian ulama tabi'in juga berpendapat seperti ini, dan ini yang dirajihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Mereka mengatakan bahwasanya wudu ketika tawaf itu sunnah, bukan rukun, bukan wajib, tapi hanya sunnah. Pendapat siapa? Sebagian ulama tabi'in, dan dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ya, kenapa? Kata mereka karena tidak ada dalil yang jelas. Secara lisan Rasulullah memerintahkan orang yang tawaf untuk berwudu, enggak ada, Pak. Yang ada hanya perbuatan. Betul ada. Ya, di dalam hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijelaskan oleh Jabir bin Abdullah, oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Rasulullah ketika beliau datang ke Mekah, maka beliau tawaf, ya, dan beliau berwudu sebelum tawaf. Beliau berwudu sebelum tawaf. Hadis sahih, ya, riwayat Bukhari Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, radhiyallahu taala anha. Jadi jelas ini perbuatan beliau, tapi apakah ini dalil wajib? Mereka katakan tidak. Ya, adapun wajib itu butuh dalil lain yang berupa lisan,
dalil perkataan, tapi ternyata tidak ada dalil yang perkataan, maka mereka mengatakan berarti sunnah saja hukumnya. Wallahu alam bissawab. Jadi ada ya 3 pendapat ini. Kalau di negeri kita jelas ya Pak ya, antum paham bersama. Kalau di Indonesia ini ya yang difatwakan di negeri kita bahwasanya wudu itu adalah rukun. Ya, kalau antum tawaf kemudian batal wudu antum, maka antum harus wudu lagi ya. Cumanya yang ajibnya di Indonesia ini kan mazhab Syafi'i ya. Betul, mereka mengatakan bahwasanya wudu itu adalah rukun tawaf. Ya, rukun tawaf. Jadi tawaf tidak sah kecuali dengan wudu. Tapi ini yang berat Pak ya. Di dalam mazhab Syafi'i salah satu pembatal wudu adalah apa? Bersentuhan antara laki-laki dengan wanita yang bukan mahram. Nah, di sini mereka pindah mazhab. Ya, orang Indonesia di sini pindah mazhab jadi Hambali dia. Ya, kenapa darurat kata mereka? Jadi gimana? Sentuh-sentuhan yang sudah apa boleh buat, nggak masalah. Gimana Pak pembimbing, Pak Ustadz? Lanjut katanya ya. Karena kalau mau semuanya batal dia yang repot Pak. Pembimbing yang repot ya. Bayangkan kalau batal dia mau nemeni. Kalau nggak ditemani orang-orang tua itu ya, aduh, takut tersesat, nggak balik lagi nanti ya. Nah jadi akhirnya mereka di sini agak kerepotan ya. Ya sudah. Sebagian mereka mengatakan nggak darurat itu seperti itu, sebagian lagi mengatakan nggak batal karena khusus di Mekah dan seterusnya. Wallahu a'lam bissawab. Nah, jadi intinya kalau di zaman sekarang memang repot, ya. Apalagi kalau kita mengeluarkan pendapat Imam Syafi'i. Wallahu a'lam bissawab. Nah, kalau anda pribadi sampai sekarang ya masih merujukan pendapat yang ketiga tadi bahwasanya wudu itu sunnah, tidak wajib. Kenapa? Karena nggak ada dalil. Ya, tidak ada dalil yang mewajibkan. Betul kita katakan berhati-hati, lebih mendekati kehati-hatian. Kalau bisa kita wudu dulu, betul. Kita sepakat sekali lagi. Kita sepakat kalau orang yang berwudu jelas ini yang sempurna. Tapi kalau ada orang sudah berwudu di tengah-tengah tawaf dia batal, gimana? Apakah harus wudu lagi? Kalau kita mengatakan rukun harus wudu lagi, Pak, mau nggak mau, Pak? Ya. Dan ini luar biasa di zaman sekarang, ini berat. Apalagi di musim haji, ya. Kalau sudah keluar itu mau masuk lagi, wah berat sekali, ya. Nah, mau nggak mau kita akan merubah mazhab di sini, ya. Kecuali kita sudah berpendapat dari awal bahwasanya tidak wajib atau bukan rukun, ya. Kalau antum merujukkan pendapat Abu Hanifah, tetap antum bayar dam, ya, beli kambing, ya, tetap sah tawaf antum, tapi antum beli kambing, ya. Kalau pendapat jumhur nggak sah, ngulang lagi. Silakan dipilih, ya. Kalau anda pribadi masih cenderung kepada pendapat yang ketiga tadi, sunnah. Kenapa? Tadi karena tidak ada dalil yang mewajibkan. Ini yang pertama. Yang kedua, di zaman Rasulullah orang yang tawaf itu banyak nggak, Pak? Sahabat yang tawaf itu banyak nggak? Wah, yang haji ketika haji wada itu berapa ribu orang? 100.000 sahabat, ya. Itu ikut haji bersama Rasul. Ketika tawaf itu benar-benar padat. Ada gak Rasulullah mengatakan, wahai sahabatku, sebelum kalian tawaf wudu dulu ya? Ada? Gak ada. Tidak ada, ya. Padahal kalau seandainya wajib, ya harusnya Rasulullah jelaskan dengan lisan beliau. Tapi terkadang tidak ada dalil di sini yang dengan tegas menegaskan, maka wallahu a'lam bishawab, artinya ini tidak wajib seperti itu, ya. Nah, tapi sekali lagi betul ya, kita sepakat kalau bisa wudu dulu, Pak. Ya, jangan sampai bermudah-mudah. Nah, kata Ustaz kan sudah langsung dari hotel ke ke Masjidil Haram langsung tawaf tanpa wudu. Ini juga keliru, ya. Karena kita sepakat, saya pun sepakat mengatakan bahwasanya orang yang tawafnya dengan wudu itu lebih sempurna. Dan ini juga keluar dari khilaf ulama. Ya, keluar kita dari khilaf ulama. Kalau kita berwudu, sepakat ulama wudu kita tawaf kita sah. Ya, wallahu alam bissawab. Tapi pendapat yang mewajibkan itu butuh dalil yang kuat. Karena mewajibkan suatu perkara itu tidak mudah, Pak. Ya, mewajibkan suatu perkara itu enggak mudah. Karena ketika antum berpendapat itu wajib, artinya antum berpendapat orang yang tidak melakukannya berdosa. Dan mendosa-dosakan orang itu perkara berat, tidak mudah. Ya, tidak dimudahkan menjelaskan ini wajib itu enggak mudah. Harus ada dalil yang kuat yang bisa kita jadikan hujjah nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Nah,
Kemudian kata beliau, di antara kewajiban ketika tawaf adalah satiran li auratihi, nutup aurat. Nah, kalau ini sepakat ulama, tidak ada khilaf. Di antara kewajiban tawaf adalah nutup aurat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yatufu bil baiti uryan. Tidak diperbolehkan orang tawaf dalam keadaan telanjang. Ya, jelas dalilnya hadis sahih dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang sahabat dan juga orang-orang yang lain yang datang setelah sahabat untuk tawaf ya dalam keadaan dia buka aurat, telanjang atau buka aurat. Dan aurat yang sebagaimana kita ketahui, laki-laki auratnya dari pusar sampai lutut. Ya, perempuan auratnya seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Ya, jadi harus dia melakukan hal ini. Tidak diperbolehkan dia tawaf sambil membuka aurat dia. Ya, kalau dia tawaf tidak nutup aurat maka tawafnya tidak sah. Ya, wallahu alam. Nah, kemudian beliau lanjutkan lagi perkataan beliau, wal haidu taf'alu ma yaf'alul hajj. Nah, ini terdapat penjelasan tentang wanita yang haid. Ya, kata beliau, dan wanita yang haid ya itu boleh melakukan perkara-perkara atau manasik-manasik haji sebagaimana orang lain, boleh ya, diperbolehkan. Ghaira alla tatufa bil bait, kecuali tawaf. Jadi wanita yang haid, Pak, itu boleh melakukan seluruh rangkaian ibadah haji, enggak masalah. Ya, gimana Ustaz? Dia boleh wukuf di Arafah? Boleh. Ya, perempuan yang haid boleh mabit di Muzdalifah? Boleh. Ya, dia boleh lempar jumrah Ustaz? Silakan. Ya. Tapi tawaf tidak diperbolehkan. Ya. Dan ini pernah terjadi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah haji wada, ya, ternyata Aisyah radhiyallahu taala anha haid, qaddarallah. Ya, Aisyah radhiyallahu taala anha haid, maka Rasulullah bersabda kepada Aisyah, ya Aisyah, if'ali ma yaf'aluhul hajj ghaira an la tatufi bil bait. Ya, wahai Aisyah, silakan engkau melakukan apa-apa yang dilakukan oleh orang yang haji. Ya, boleh wukuf di Arafah, boleh mabit di Muzdalifah, boleh lempar jumrah, ya, dan seterusnya boleh, ya, kecuali apa? Tawaf. Maka jangan, ya, jangan tawaf, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta taghtasili, sampai engkau mandi. Ya, selesai dari haid, mandi baru bisa tawaf. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, yang jadi permasalahan tadi sudah kita jelaskan bahwasanya di antara tawaf yang rukun itu adalah tawaf apa? Tawaf apa tadi? Ifadah. Ya, tawaf yang merupakan rukun haji adalah tawaf ifadah. Tawaf ifadah itu Pak dilakukan dari tanggal 10. Ya, ketika selesai lempar jumrah. Di tanggal 10 nanti akan kita jelaskan insyaallah di 2 pasal berikutnya, ya, tentang rangkaian haji. Ya, itu tawaf ifadah itu dilakukan di tanggal 10 di hari Idul Adha. Ketika kita melaksanakan Idul Adha, merayakan hari raya Idul Adha, ya, orang-orang jemaah haji itu melakukan beberapa rangkaian ibadah, ya, di antaranya lempar jumrah Aqabah. Itu dilakukan ketika waktu duha. Selesai mereka lempar jumrah Aqabah, silakan mereka boleh untuk menyembelih hadiyu kalau mereka haji tamattu atau qiran, ya. Nah, ya, kalau di Indonesia biasanya diwakilkan, ya, biasanya. Ini juga perlu diperhatikan, Pak. Kadang-kadang di negeri kita ini bermudah-mudahan semuanya diwakilkan. Pokoknya sudah, yang penting sudah, ya, diwakilkan ada disembelih. Padahal kita nggak lihat mana hewan yang hewan kita yang disembelih itu mana. Ya, kadang-kadang nggak tahu kita apakah dibelikan hewan itu atau enggak. Ya, dan itu dijadikan bisnis. Ya, dijadikan bisnis di sana, ya. Makanya kalau mau aman itu cari memang yang lembaga-lembaga resmi dari Saudi Arabia, insya Allah amanah. Tapi kalau cuma persen orang-orang Indonesia, hati-hati. Antum ngasih dia duit ternyata nggak dibelikan kambing, hati-hati antum, ya. Ya, cuma memang kita nggak berdosa kalau kita nggak tahu, dialah yang berdosa, ya. Tapi untuk lebih berhati-hati kita memastikan seperti itu. Nah, kemudian juga selesai dari itu kita boleh
tahallul, memotong rambut atau memendekkan, mencukur habis atau memendekkan. Nah setelah itu baru tawaf ifadah. Tawaf ifadah tanggal 10 ya. Ini kalau bisa. Kalau nggak bisa maka boleh diakhirkan pada hari tasyrik, tanggal 11, 12, 13 ya. Dan seseorang itu tidak bisa tahallul yang kedua. Tahallul ketika haji ada dua, Pak. Ya, tahallul yang pertama itu ketika kita sudah lempar jumroh. Selesai lempar jumroh itu sudah boleh mendekkan rambut ya, atau mencukur rambut kita. Itu tahallul yang pertama. Apa konsekuensi dari tahallul yang pertama? Yaitu dihalalkan sesuatu yang tadinya haram. Masih ingat yang diharamkan ketika ihram? Apa saja? Pakai wangi-wangian, pakai pakaian yang membentuk anggota tubuh ya Pak ya. Kemudian apa lagi? Potong kuku, potong rambut. Kemudian banyak ya. Intinya ada beberapa larangan, ya kan? Wanita nggak boleh pakai cadar, nggak boleh pakai sarung tangan, nggak boleh pakai sepatu, ya, pakai celana, ya kan? Nah itu dilarang. Nah ketika tahallul yang pertama itu selesai lempar jumroh di tanggal 10 itu semuanya boleh, kecuali satu yang nggak boleh apa? Jima, ya, melakukan hubungan suami istri. Kapan hubungan suami istri itu boleh dilakukan? Ketika tahallul yang kedua, atau dinamakan tahallul yang akbar, yang besarnya. Kapan tahallul yang kedua itu kita bisa dapatkan? Ketika selesai tawaf ifadah. Ya, maka antum gak diperbolehkan berhubungan dengan istri antum sampai antum tawaf ifadah. Ya, yang jadi masalah sekarang gimana kalau istri antum haid? Ya, di tanggal 10 dia haid. Nah, ya, tidak bisa melakukan tawaf ifadah. Tanggal 11 masih haid, 12 masih haid, 13 masih haid. Nah kalau seperti ini kata ulama, uzur boleh diakhirkan sampai akhir Zulhijjah. Ya, yang jadi pertanyaan gimana kalau seandainya kloternya mau segera balik? Nah, ini ada tanda tanya besar. Ya, Ustadz, istri saya haid, nah gimana ini? Ya, sedangkan kita ini nafarnya nafar yang awal misalnya, ya, selesai tanggal 12 langsung mau berangkat pulang. Ya, ada yang pulang ke Indonesia atau ada mungkin yang dia ke Madinah dulu misalnya. Ya kan? Nah, ini yang repot gimana? Kalau kita katakan tawaf, dia sedang haid. Orang yang haid tidak boleh tawaf. Kalau kita katakan ya sudah berarti pulang saja, dia belum tawaf ifadah. Ya, nggak akan bisa dia berhubungan sama antum, Pak. Selama-lamanya, Pak. Sampai dia tawaf ifadah. Bingung nggak antum gimana? Ya. Nah, maka dari sini para ulama berbeda pendapat. Ya. Berbeda pendapat dibahas oleh para ulama. Allahu a'lam bissawab. Pendapat yang lebih saya pilih, ya, dan ini pendapat yang sekali lagi dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dan ini pendapat yang lebih dekat dengan ruh syariat, dengan maqasidu asy-syariah. Apa kita katakan kepada wanita tadi? Tawaf. Ustaz sedang haid, darurat. Ya, gimana berarti sah? Insyaallah sah. Ya, karena ad-darurat tubihul mahdzurat. Ya, karena tidak ada lagi pilihan. Di dalam kaidah fikih ulama juga mengatakan apa? Idza ta'arada baina mafsadatan. Kalau ada dua mafsadat yang berbenturan, ya. Apa kata para ulama? Ru'iya a'dhamuhuma birtikabi akhaffihima. Ya, maka kita perhatikan perkara yang besarnya, yang mana yang paling besar madaratnya, dengan cara kita melakukan madarat yang paling ringan. Ya, sekarang pertanyaannya, di depan kita ada dua madarat besar, Pak. Ada dua madarat besar, ya. Madarat yang pertama, wanita tadi tidak tawaf ifadah, terus dia belum melakukan tahallul yang kedua. Ya, kalau dia pulang ke negara dia, selama-lamanya enggak bisa dia berhubungan sama suaminya. Kalau sampai berhubungan, maka dia batal haji dia. Ya, atau kalau enggak batal, maka dia tidak batal tapi dia bayar unta, kata para ulama, dan dia harus ngulang hajinya lagi. Ya, ada seperti itu kata para ulama, ya. Nah, kemudian kalau kita katakan seandainya dia
tawaf dalam keadaan haid ini juga madarat. Kenapa? Karena ada larangan. Tapi kalau kita timbang-timbang mana yang lebih besar madaratnya, kita biarkan dia belum tawaf, dia pulang ke negara dia belum tahallul yang kedua, ya, diharamkan bagi dia untuk berhubungan suami istri, atau dia tawaf meskipun dalam keadaan haid, ya, mana yang lebih besar madaratnya? Nah, dia pulang tanpa tawaf, ya kan? Maka kita katakan, ya, silakan dia tawaf meskipun dia dalam keadaan haid, ya, darurat. Dan ini pendapat yang difatwakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan para ulama, banyak ulama-ulama yang akhir-akhir ini mengeluarkan pendapat ini. Dan ini pendapat yang juga dipilih oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, ya. Karena tidak ada pilihan lain, ya, karena tidak ada pilihan lain. Allahu a'lam bissawab. Nah, kemudian kita lanjutkan. Beliau mengatakan lagi, wa yundabu dzikru halat tawaf, dan disunnahkan kata beliau bagi kita untuk berzikir ketika kita tawaf. Sunnah apa ya? Ya, terkhususnya kalau kita sedang melewati antara Hajar Aswad dan Rukun Yamani, ya. Kalau kita melewati Hajar Aswad dan Rukun Yamani, itu disunnahkan kita untuk membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, ya. Jadi antara Rukun Yamani dengan Hajar Aswad, antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad, kita membaca doa ini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, ya. Nah, adapun kalau dari berikutnya, ya, maka itu terserah kita baca zikir-zikir yang mudah untuk kita baca, enggak masalah, ya. Karena dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmizi dan yang lainnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, "Innama ju'ilat tawafu bil baiti wa bis safa wal marwa li iqamati dzikrillah taala." Sesungguhnya dijadikan tawaf di Ka'bah dan sa'i di antara Safa dan Marwah itu untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini para ulama mengatakan berarti disunahkan kita untuk berzikir ketika kita tawaf, ya, terserah zikir apa saja, tapi ketika kita melewati antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad, yang disunahkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selebihnya terserah kita mau baca zikir apa, ya, mau tasbih, mau takbir, ya, mau tahlil, silakan, tidak masalah, ya. Nah, diperbolehkan enggak kita berbicara ketika tawaf? Boleh-boleh saja, ya. Cuma kalau bisa jangan sampai membicarakan hal-hal yang tidak bermanfaat, ya. Tapi kalau berbicara hal-hal yang diperlukan maka enggak masalah, ya. Tawaf tidak seperti sholat, Pak, ya. Tidak boleh ngomong misalnya, enggak. Ketika tawaf kita boleh berbicara, tapi berbicara hal-hal yang bermanfaat, ya. Lebih bagus kita isi dengan zikir-zikir, dengan baca Quran, ya. Terserah zikir mutlak. Adapun meyakini ada zikir-zikir khusus, ini keliru. Kalau antum umroh atau haji di travel yang ya tidak sunnah, ya, biasanya antum dikasih buku, ya, buku panduan umroh, ya kan. Nah, di situ biasanya ada doa-doa khusus. Tawaf putaran pertama baca doa ini, putaran kedua baca doa ini. Itu enggak ada dalilnya, ya, itu tidak ada dalilnya. Jadi mengkhususkan doa-doa khusus itu tidak boleh. Jadi gimana? Terserah, jangan dikhususkan. Doa apa saja, zikir apa saja, tanpa mengkhususkan doa tertentu dan zikir tertentu, ya. Wallahu a'lam. Nah, wa ba'da faraghihi yusalli rak'ataini fi maqami Ibrahim, dan di antara sunnah pula kata beliau, setelah kita selesai tawaf 7 putaran, maka disunnahkan kita untuk salat 2 rakaat. Ini namanya salat sunnah tawaf di belakang maqam Ibrahim. Tahu maqam Ibrahim, ya? Makam Ibrahim bukan makam Ibrahim dikuburkan Nabi Ibrahim, bukan, Pak, ya. Makam itu bahasa Arab, ya, dari kata-kata qama yaqumu, artinya berdiri, tempat berdirinya Nabi Ibrahim, ya, ketika beliau membangun Ka'bah. Nah, di situ ada makam Ibrahim, Pak, di depan pintu Ka'bah, ya. Jadi pintu Ka'bah beberapa meter depannya ada makam Ibrahim, ya. Ada tempat khusus, kan, antum bisa lihat lah, ada tempat khusus, di dalamnya ada batu yang ada cap kaki Nabi Ibrahim, ya.
Nah, di situ kita sholat di belakangnya. Kita sholat di belakang makam Ibrahim, disunnahkan kalau memungkinkan. Kalau rame biasanya nggak mungkin, ya. Kalau antum sholat di situ sedang dalam keadaan rame, antum mengganggu orang tawaf. Jadi kalau nggak bisa gimana, Ustaz? Cari di mana saja, di sisi-sisi yang lain. Yang penting sholat 2 rakaat, ya. Dalilnya adalah perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ketika selesai tawaf, beliau salat di belakang makam Ibrahim. Dan disunahkan kita membaca di rakaat pertama setelah Al-Fatihah, kita baca surat Al-Kafirun. Ya, di rakaat kedua kita baca surat Al-Ikhlas. Ya, disunahkan membaca 2 surat ini. Allahu a'lam. Kemudian kata beliau, "Summa ya'udu ila rukni fayastalimahu." Kemudian setelah selesai sholat 2 rakaat, kita menuju ke Hajar Aswad lagi, lalu kita pegang Hajar Aswad lagi, kita sentuh lagi. Setelah itu baru kita menuju Safa untuk melakukan sa'i, ya, di antara Safa dan Marwah. Wallahu a'lam bissawab. Nah, ini beberapa hal yang dianjurkan dan diwajibkan ketika kita tawaf. Nah, sudah masuk waktu ya? Ya, kita azan dulu, nanti baru kita lanjutkan lagi. Wallahu a'lam. Nah, kita lanjutkan sedikit ya pasal berikutnya, itu tentang sa'i, ya, karena tadi sudah kita jelaskan setelah selesai dia tawaf, ya, maka ini nggak bisa dipisahkan antara tawaf dengan sa'i. Itu 2 rangkaian nggak bisa dipisahkan, Pak, ya. Jadi setelah kita tawaf itu harus kita sa'i, ya. Nah, di sini beliau jelaskan tentang hukum sa'i. Beliau katakan faslun fi wujubis sa'i baina Safa wal Marwah. Kata beliau yaitu tentang wajibnya sa'i antara Safa dan Marwah, ya. Dan ini pendapat yang rajih. Kenapa? Karena memang ulama berbeda pendapat, Bapak-bapak sekalian, ikhwan sekalian, tentang hukum sa'i antara Safa dan Marwah. Ada 3 pendapat. Pendapat pertama itu pendapat mayoritas ulama, ya, mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali, berpendapat bahwasanya sa'i itu rukun haji. Artinya haji seseorang itu belum sah kecuali dia sa'i, ya. Pendapat yang kedua itu pendapat mazhab Hanafi, ya, sa'i itu wajib, bukan rukun. Artinya kalau orang tidak melakukan sa'i, hajinya tetap sah, tapi dia bayar dam, ya. Itu pendapat Abu Hanifah. Pendapat ketiga, ini pendapat sebagian tabi'in, mereka mengatakan sa'i itu hukumnya sunnah. Ini pendapat lemah, ya. Allahu a'lam bishawab. Pendapat yang lebih kuat bahwasanya sa'i itu adalah rukun, ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Is'au fa innallaha kataba 'alaikumus sa'ya." Wahai sahabat, ya, ini di Rasulullah berkata kepada para sahabat, "Is'au, sa'ilah kalian." Ya, tentunya sabda Rasulullah kepada sahabat itu juga untuk kepada umat seluruhnya, ya. Sa'ilah kalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan sa'i atas kalian. Ini hadis jelas sekali. Hadis ini disahihkan oleh sebagian ulama, di antaranya Syekh Al-Albani rahimahullah. Nah, mensahihkan hadis ini. Dan kemudian ini juga dilakukan oleh Rasulullah, ya. Rasulullah ketika haji umrah itu selalu melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Ditambah lagi ini merupakan syiar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 158, "Inna Safa wal Marwata min sya'airillah." Kata Allah, sungguhnya Safa dan Marwah itu adalah di antara syiar-syiar Allah. Maka kita diperintahkan untuk menjalankan syiar ini, yaitu sa'i di antara Safa dan Marwah. Jadi sa'i ini hukumnya wajib, ya. Sab'ata asywatin, dan wajib melakukan 7 kali, Pak. 7 kali itu hitungannya dari Safa ke Marwah 1 kali, balik lagi dari Marwah ke Safa 2 kali. Terus, bukan dari Safa ke Marwah balik lagi ke Safa lagi baru 1, bukan. Ya, jadi 1, 2, 3, 4 seperti itu, ya. Jadi mulainya dari Safa, akhirnya di Marwah, ya. 7 kali. Dan ini agak panjang, ya, jaraknya itu agak panjang. Biasanya kebanyakan orang itu lelah kalau di sa'i. Kalau di tawaf itu kan enggak terlalu capek, ya, tapi kalau sa'i itu biasanya cukup lelah, ya. Nah, tapi insya Allah semangat kalau orang
yang baru-baru lihat ya, baru lihat Ka'bah, baru lihat itu biasanya semangat mereka itu, alhamdulillah ya. Nah, dan biasanya memang Pak tenaga kita itu lebih kuat di sana ya dibandingkan kalau pada biasanya ya. Allah kasih lebih lah insyaallah tenaga antum ya. Wa idza kana mutamatti'an sara ba'da sa'i halalan. Nah, kalau orang itu hajinya hajinya tamattu, maka setelah dia sa'i di umrah yang pertama, maka dia halal. Ya, kalau dia tamattu hajinya artinya dia umrah dulu. Setelah dia umrah tawaf sa'i maka dia halal. Ya, hatta idza kana yaum at-tarwiyah ahalla bil haji, sampai datang hari tarwiyah baru dia melakukan ihram lagi untuk ibadah haji. Nanti akan kita jelaskan bagaimana runtutan ya rangkaian ibadah haji yang dilakukan oleh Rasulullah SAW secara ringkas. Insyaallah pada pertemuan berikutnya dibawakan oleh Imam Syaukani bagaimana tata cara haji ya, mulai dari di hari tarwiyah tanggal 8 Zulhijjah sampai nanti terakhir di hari tasyrik tanggal 13 ya. Apa yang dilakukan oleh jemaah haji pada 4 atau 5 hari tersebut insyaallah akan kita jelaskan pada pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjut dengan tanya jawab. Di sini sudah pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya, buku yang direkomendasikan khusus bab haji dan umrah karangan siapa? Bukunya Syekh Al-Albani, Haji, Sifat Haji Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Haji Rasul sallallahu alaihi wasallam itu karangan Syekh Al-Albani, sudah diterjemahkan. Itu bagus untuk dibaca. Ya. Nah, itu bagus untuk dibaca, untuk dijadikan rujukan. Nah, kalau buku Ustaz kita ada buku Ustaz Yazid kalau enggak salah ya. Buku Ustaz Yazid tentang apa? Haji dan umrah itu ya. Itu bagus insyaallah ya, boleh juga dibaca. Nah, yang kedua, apa hukum dana talangan haji dari bank konvensional? Dana talangan haji berarti itu ngutang ya? Ngutang. Ada tambahannya enggak? Ya, kalau ada berarti riba dia. Ya, berarti dia riba, ya enggak diperbolehkan. Dan juga Pak, haji itu kan wajib bagi orang yang mampu. Kalau antum ngutang itu tanda antum belum mampu. Jangan dipaksa Pak. Ya, jangan dipaksa. Ya, jangan dipaksa untuk melakukan sesuatu yang belum wajib kita lakukan. Sudah, kumpulin duit pelan-pelan dulu, belum wajib ya kan? Belum wajib. Alhamdulillah. Ya, nah nanti sudah terkumpul uangnya baru kita daftar untuk ibadah haji. Adapun menggunakan duit-duit dari bank seperti ini yang tentunya dia meminjamkan uang, menalangi, minjamkan dulu nanti ada ongkosnya, ada kelebihannya, maka ini riba. Ada bunganya, tentu saja ini riba ya, tidak diperbolehkan. Nah, wallahu alam bissawab. Barakallahu fikum. Ada lagi pertanyaan? Silakan, Banto. Nah, Masya Allah. Nah, ini di antara dalil yang dipakai oleh para ulama ya untuk mewajibkan dalam perkara haji dan salat. Ya, dalam perkara haji dan salat itu sebagian ulama berdalil dengan dua hadis ini. Dalam haji misalnya sabda Rasulullah, khudhu anni manasikakum, ya, ambillah oleh kalian cara manasik haji ya dariku. Nah, maka ada sebagian ulama mengatakan ada perbuatan-perbuatan di dalam ibadah haji itu bisa jadi wajib, ya. Kenapa? Karena Rasulullah nyuruh kita untuk mengambil tata cara haji dari beliau, meskipun cuma perbuatan, ya, meskipun cuma perbuatan. Seperti tadi tawaf kudum, ada sebagian ulama mengatakan tawaf kudum wajib. Termasuk tadi berwudu ketika tawaf wajib. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan khudhu anni manasikakum. Tapi ini juga tidak bisa dijadikan dalil yang kuat. Kenapa? Karena dalil khudhu anni manasikakum itu dalil wajibnya kita ittiba. Ya, dalil wajibnya kita ittiba, bukan wajibnya kita melakukan seluruh yang dilakukan oleh Rasulullah. Kenapa? Karena kalau kita katakan seluruh yang dilakukan oleh Rasulullah wajib, dalilnya apa? Khudhu anni manasikakum. Nah, ini akan terjadi apa? Kesulitan. Karena ada beberapa hal yang ulama sepakat enggak wajib. Contohnya apa? Salat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, tidak ada ulama yang mewajibkan. Sunnah. Ya.
Kemudian apa lagi? Perkara-perkara yang dia disepakati oleh para ulama hanya sekedar sunnah. Bermalam ya di Mina pada malam hari tarwiyah, bukan di hari tasyrik. Kalau bermalam di Mina hari tasyrik itu wajib, tapi bermalam di Mina pada hari tarwiyah itu sunnah, kata ulama. Sepakat ulama sunnah, padahal itu perbuatan Rasulullah, ya kan? Maka tidak bisa juga kita jadikan dalil ini sebagai untuk umum. Wallahu a'lam. Begitu juga sabda Rasulullah, "Shallu kama ra'aitumuni." Shol itu dalil wajibnya ittiba kepada Rasulullah. Bukan berarti dalil wajibnya segala perbuatan yang Rasulullah lakukan dalam salat. Ya, karena ada perbuatan-perbuatan yang ulama sepakat itu sunnah. Contohnya membaca surat pendek setelah Al-Fatihah, apa hukumnya? Sunnah, sepakat ulama. Ya, ngangkat tangan, Allahu Akbar, ngangkat kedua tangan seperti ini, hukumnya apa? Sunnah, sepakat ulama. Tidak ada yang mewajibkan. Ya, kalau kita mengatakan seluruh yang Rasulullah lakukan wajib, itu repot nantinya, ya, akan berbenturan dengan ijma' para ulama. Sedangkan ulama enggak akan ijma' dalam perkara yang sesat, ya kan? Jadi kita bawakan sabda Rasulullah, khudhu anni manasikakum dalam haji, atau sallu kama ra'aitumuni usolli di salat, itu maksudnya wajibnya kita ittiba. Ya, bukan wajibnya kita untuk wajibnya segala perbuatan dalam haji dan salat, seperti itu, ya. Allahu a'lam bissawab. Nah, tentunya kalau ulama sepakat itu sunnah, kita ikuti yang sepakat. Kalau ulama khilaf, kita ikuti dalil mana yang lebih kuat. Ya, seperti perbedaan pendapat pada umumnya, Pak, ya. Barakallahu fikum. Nah, masih ada pertanyaan? Silakan, Pak. Nah, tidak ada doa-doa khusus, ya. Tidak ada doa-doa khusus ketika mencium hajar aswad, ya. Cukup mencium saja, insyaallah mendapatkan pahala ittiba, ya, pahala mengikuti dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi tidak ada doa-doa khusus, Pak, ya. Tidak ada doa-doa khusus. Jangan terlalu lama cium. Kadang-kadang orang cium, masyaallah, menghayati, ya. Enggak terlalu lama. Sebentar saja, ya. Enggak akan jadi apa-apa antum, ya. Apa yang antum lama-lama di situ, ya, nanti tidak baik untuk yang lain, kan? Nah, mengganggu seperti itu. Baik. Silakan, Pak. Nah, ya, tetap dia dikatakan apa? Kalau dia pulang, ya, tadi kita katakan kalau dia memang sudah waktunya pulang, ya kan? Ya, habis waktunya, dia belum tawaf ifadah, tetap enggak dikatakan hajinya sah. Karena apa? Karena tawaf ifadah adalah rukun, Pak. Ya, taruhlah memang sudah dia enggak bersuami, jadi enggak ada yang diharamkan bagi dia, tapi hajinya belum sah. Gimana? Harus berangkat lagi. Tetap harus berangkat lagi. Nah, kalau dia harus berangkat lagi, apakah dia punya duit untuk berikutnya? Ya kan? Belum tentu dia punya uang untuk berangkat ke sana. Seperti itu. Nah, ini akan repot, tetap repot juga. Dan dia belum dikatakan hajinya sah sampai dia melakukan tawaf ifadah, Pak. Karena tawaf ifadah adalah rukun, ya. Jadi meskipun dia tak bisa enggak berhubungan badan, artinya enggak berdosa, Ustaz, tapi kita katakan hajinya belum sah. Kenapa? Belum tawaf. Jadi tetap mau enggak mau itu tadi, ya. Silakan dipilih. Mau dia di tawaf sekarang meskipun dalam keadaan haid, insyaallah sah, ya, karena darurat, atau dia pulang tapi hajinya belum sah. Dan belum tentu nanti dia bisa berangkat lagi, seperti itu. Paham, Pak, ya? Allahu a'lam bissawab. Nah, jadi tetap hajinya belum sah karena tawaf ifadah adalah rukun haji. Bahkan ulama mengatakan termasuk rukun besar selain wukuf tentunya. Rukun yang paling besar wukuf, yang kedua tawaf ifadah. Allahu a'lam bissawab. Insyaallah sampai sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.